masih seputar qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan kita akan mengkisahkan 3 nabi sekaligus. Pertama Nabi Hazkiel, yang kedua Nabi Ilyas, dan yang ketiga Nabi Al-Yasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 243 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan jumlah mereka sangat banyak, ribuan, karena menghindari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, matilah kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh pemilik keagungan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 243 ini, ulama tafsir mengatakan bahwa ini isyarat kepada kisah seorang nabi yang bernama Hazkiel atau Nabi Hazkiel. Lah Nabi Hazkiel atau Hazkiel salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan setelah Yusa ibn Nun. Saya ulangi sedikit kisahnya. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina, kemudian tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis Palestina karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Amalikoh, dan orang-orang Amalikoh itu orang-orang asli penduduk Mesir, disebut Amalikoh. Tidak bisa masuk kecuali berjihad melawan mereka. Akan tetapi Bani Israel ini tidak mau diajak berjihad oleh Nabi Musa. Bahkan su'ul adab, buruk akhlaknya kepada Musa alaihi salatu wassalam, dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kalau engkau ingin berjihad wahai Musa, kami tidak akan berangkat bersamamu. Silahkan kau berangkat berdua, ajak Tuhanmu berperang sana, biar kami duduk-duduk di sini menyaksikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Akhirnya karena mereka menolak ajakan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan. Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun, sampai Harun meninggal dunia, Musa pun meninggal dunia. Baru setelah kemudian tampuk kenabian dipegang oleh Yusa ibn Nun, yang merupakan orang dekat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian muncul orang-orang pilihan dari Bani Israel. Barulah kemudian generasi berikutnya, selama 40 tahun berikutnya, barulah kemudian Bani Israel mau diajak berjihad untuk mengalahkan orang-orang Amalikoh yang menguasai Palestina kala itu, dan berhasil. Maka di zaman Yusa ibn Nun ini banyak pembebasan kota, pembebasan daerah dan negara, sehingga Bani Israel semakin membaik kehidupannya.
Akan tetapi setelah meninggalnya Yusha ibn Nun, semakin jauh mereka dari para nabinya. Akhirnya sebagian mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagian mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembah berhala-berhala. Dari sinilah diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hazkiel atau Nabi Hazkil. Diutus kepada mereka nabi ini. Tantangan berat karena mendakwakan dakwah tauhid, dan setiap nabi tugas mereka adalah mendakwahkan dakwah tauhid, karena itu tugas pokoknya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul, tugasnya mengajak manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah tugasnya Nabi Hazkiel kali itu, mengajak manusia mengembalikan ke dalam tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah desa atau sebuah daerah namanya Dawardan. Daerah itu namanya Dawardan sebelum Wasit. Nah, daerah ini karena kufurnya mereka ataupun karena menjauhnya mereka sedikit demi sedikit dari ajaran nabinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim azab kepada mereka berupa penyakit taun. Penyakit taun mungkin semacam lepra atau yang sejenisnya, mungkin sama dengan wabah-wabah di zaman sekarang seperti COVID-19 di zaman sekarang itu ya, COVID-19. Lah wabah ini memakan korban banyak. Akhirnya orang-orang yang tidak terkena wabah itu, mereka berusaha keluar dari negeri itu. Kemudian mereka naik ke atas bukit untuk menghindari wabah taun itu, supaya jangan sampai tertular. Dan jumlahnya ribuan, ada yang mengatakan sampai 30.000 manusia mengungsi dari tempat itu. Ada juga ulama tafsir mengatakan bahwa alasannya karena Nabi Hazkiel ketika itu meminta masyarakat Dawardan ini untuk berjihad, tapi mereka enggan berjihad. Dari situlah penyebabnya akhirnya datang penyakit taun kepada mereka. Alasan tidak mau jihad mereka itu karena takut dengan kematian, pengecut. Tetapi lihat, orang menghindar dari kematian jatuh pula kepada kematian yang lain dengan cara ditimpakan taun kepada mereka. Akhirnya mereka keluar dari tempat itu, kemudian naik ke perbukitan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akhirnya diangkatlah penyakit taun ini. Karena sudah merasa aman bahwa penyakit taun diangkat, balik lagi orang-orang yang ada di bukit ini kembali ke daerah itu. Subhanallah, mereka berbangga satu dengan yang lainnya karena ketidakikutan serta mereka untuk berjihad bersama Hazkiel. Dari sini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembali menurunkan penyakit taun kedua kalinya, dan banyak yang meninggal. Lah yang masih selamat akhirnya menyelamatkan kembali kedua kalinya, naik lagi ke atas bukit. Rupanya sampai di atas bukit Allah sudah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa orang-orang ini. Tidak mati karena taun, tetapi mati dicabut malakul maut. Itu namanya al-hadharu la yamna'ul qadaru. Menghindar dari kematian tidak bisa lepas dari takdir kematian. Anda menghindar dari penyakit taun, rupanya takdir kematian sudah ada di bukit menunggu Anda. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka, dan jumlah mereka uluf, banyak sekali. Kenapa mereka keluar? Hadarul maut, karena menghindar dari kematian, takut terkena taun. Faqala lahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka setelah mereka menghindar dari kematian karena takut dengan taun, mereka pun naik ke bukit-bukit. Rupanya di sana ada malakul maut yang Allah perintahkan supaya mencabut nyawa-nyawa mereka. Makanya Allah katakan, mutu, matilah kalian. Akhirnya semua orang yang mengungsi dari tempat itu karena takut terhindar taun, mati juga di perbukitan. Maka jasad yang uluf, yang sangat banyak itu bergelimpangan di mana-mana. Bukit itu penuh dengan jasad yang tidak bernyawa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, akhirnya jasad itu menjadi tulang belulang. Dari sini Nabi Hazkiel akhirnya lewat ke bukit itu. Dilihatnya banyak tulang, karena jasad manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Hazkiel alaihi salatu wassalam, wahai Hazkiel, turidu an urika kaifa ahyaituhum. Wahai Hazkiel, maukah kutampakkan kepadamu aku hidupkan kembali mereka di hadapanmu? Maka Nabi Hazkiel mengatakan, na'am ya Rabb, tentu ya Rabb. Bagaimana caranya kau hidupkan mereka? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, nada, panggillah mereka. Fanada, maka Nabi Hazkiel pun memanggil, ya ayyatuhal idham, innallaha ya'muruka an tajma'i, an tajtama'i, wahai tulang-tulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, an ya'muruki, agar Allah memerintahkan kamu, an tajtama'i, agar kalian berkumpul. Maka tiba-tiba tulang itu keluar dari mana-mana tempat, kemudian menyatu satu dengan yang lainnya, akhirnya terangkai menjadi semacam tengkorak manusia. Setelah itu kemudian dipanggil lagi supaya dagingnya datang, dipanggil lagi supaya semua tubuhnya datang. Akhirnya satu persatu datang dagingnya, menempel di tulangnya, akhirnya terangkai membentuk, jadilah jasad-jasad itu kembali utuh. Dari sini kemudian Nabi Hazkiel diperintahkan Allah untuk memanggil ruhnya. Maka dipanggillah ruhnya, akhirnya datanglah ruh dari mana-mana, kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya. Orang-orang yang mati di perbukitan itu Allah takdirkan hidup kembali. Di sini Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, summa ahyahum, kemudian kami hidupkan kembali mereka. Ketika mereka hidup, semua berteriak seolah-olah kiamat telah tiba kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 8.000 manusia, dan ini riwayat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan 9.000 manusia, dan ini riwayat Abi Saleh. Dan ada yang mengatakan 40.000, dan ini riwayat Ibnu Abbas yang lainnya. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Wallahu a'lam jumlah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi setelah Allah karuniakan mereka mati kemudian dihidupkan kembali, akhirnya mereka mau beriman kepada ajakan Nabi Hazkiel. Allah takdirkan, namanya seorang nabi juga manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu mesti mengalami kematian. Nabi Hazkiel pun akhirnya meninggalkan mereka dengan meninggal dunia. Rupanya sedikit demi sedikit mereka pun kufur kembali. Subhanallah, sudah diwafatkan, dihidupkan,
kemudian kufur kembali. Itulah Bani Israel. Dan tentang syariat ta'un ini di dalam Islam, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Apabila ada sebuah wabah semacam taun di sebuah negeri, yang di dalam jangan coba-coba keluar. Dan kalau kalian mendengar di sebuah negeri terkena wabah taun, yang di luar jangan masuk ke dalam. Jadi dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah syariat kita. Seperti itu. Kalau seandainya di Batam ini terkena wabah, di tempat-tempat lain tidak terkena wabah, maka kita yang ada di sini jangan keluar, dan orang-orang luar jangan masuk, supaya tidak menyebar. Ini kisah Nabiullah Hazkiel alaihi salatu wassalam. Setelah Nabiullah Hazkiel meninggal dunia, maka kenabian kemudian jatuh kepada Nabiullah Ilyas. Ilyas seorang nabi, satu di antara 25 nabi dan rasul. Salah satunya muncul nama Ilyas karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah As-Saffat, "Wa inna Ilyasa laminal mursalin." Sesungguhnya Nabi Ilyas itu bagian dari para rasul. Dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW bertanya, ataupun Abi Dzar bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi. Maka Nabi SAW menjawab bahwa jumlah para nabi itu 120.000 nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul, karena itu tercantum dalam Quran. 15 nama terurut dalam suratul An'am, atau 18 nama para nabi terurut dalam suratul An'am, dan yang lainnya bertebaran di beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran, sehingga jumlahnya genap menjadi 25 nabi dan rasul. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Seperti yang diperselisihkan Khidir alaihi salatu wassalam, apakah dia nabi atau bukan. Luqman, apakah dia nabi atau bukan. Kemudian juga Maryam, apakah dia nabi atau bukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Dzulqarnain, apakah dia nabi atau bukan, itu diperselisihkan. Tapi yang 25 nabi dan rasul itu disepakati, mereka nabi dan rasul yang wajib diimani setiap orang yang beriman. Satu saja diingkari, maka sama dengan mengingkari semua para nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris, sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan riwayat Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan bahwa Ilyas itu adalah Idris. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud membacakan kalimat salamun ala al-Yasin, dibaca Idrasin, karena Abdullah ibn Mas'ud menyamakan bahwa Ilyas adalah Idris. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa para ulama. Di antaranya yang menguatkan pendapat ini adalah Dhahhak, kemudian Imam Qatadah ibn Di'amah dan Muhammad ibn Ishaq. Akan tetapi pendapat Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, atau dikenal dengan Ibnu Katsir, karya besarnya Tafsirul Adim Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Ilyas dan Idris itu dua orang yang berbeda. Artinya Ilyas sendiri, Idris sendiri. Ilyas ada ceritanya, Idris ada ceritanya. Karena Idris itu hidup setelah Nabi Syith alaihi salatu wassalam, setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Adam, Syith, kemudian Idris. Tapi Ilyas ini hidup
Setelah Nabi Musa, kemudian lewat Yusha ibn Nun, kemudian Hazkiel, baru kemudian cerita masuk pada Ilyas alaihi salatu wassalam. Adapun nasab Ilyas sendiri, Ilyas ibn Yasin. Jadi Ilyas ibnu Yasin. Makanya ada yang mengatakan Ilyasin, ada yang mengatakan Ilyas karena namanya Ilyas ibn Yasin. Dan kalau menurut urutan nasab, maka sampai nasabnya kepada Harun alaihi salatu wassalam, saudara daripada Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Ilyas ini turunan Nabi Harun, saudara dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Kemana Ilyas ini diutus? Ilyas ini diutus kepada Bani Israel yang terletak di bagian barat Damaskus. Ada yang mengatakan diutus ke Syam di Libanon. Kenapa ke Lubnan? Karena dalam kisah Ilyas ini akan terkait dengan berhala namanya Ba'labak. Ada berhala namanya Ba'labak, dan Ba'labak itu kalau sekarang terkenal adalah sebuah kota Ba'labak di Lubnan, di Libanon, di Syam sana. Ada namanya Madinatu Ba'al, disebut kepada Ba'labak. Berarti Ilyas ini diutus kepada sebuah negeri di Syam, di Lubnan, di sebuah kota namanya Madinatu Ba'al. Di situ ada berhala yang disembah oleh kaumnya, namanya Ba'labak. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Ba'labak itu satu di antara nama-nama patung, namanya patung Ba'labak gitu. Tapi ada juga yang mentafsirkan bahwa Ba'labak itu artinya seorang wanita yang sangat super cantik, disembah oleh kaumnya. Menyembah seorang wanita yang sangat cantik, karena cantiknya akhirnya disembah dan menuruti apa kata-katanya. Lah Ilyas ini diutus kepada kaum yang menyembah berhala. Berhalanya namanya Ba'labak itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 132 sampai 123. Wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan sungguh Ilyas termasuk seorang rasul. Ketika dia berucap kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Pantaskah kalian menyembah Baal, artinya berhala namanya Baal itu, sementara kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, yang merupakan Tuhanmu dan Tuhan bapa-bapakmu yang terdahulu. Apa yang terjadi? Seolah-olah Nabi Ilyas mengatakan, mana akal kalian? Di hadapan kalian ini hanya patung, batu yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Kalian mati-matian menyembah batu itu, sementara kalian meninggalkan Allah yang sudah jelas-jelas menciptakan kamu, menciptakan bapak-bapakmu, nenek moyangmu. Mana akal kalian? Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian Bani Israel terkadang mendustakan ajakan para rasul, bahkan sebagiannya membunuh para rasul. Mereka dustakan ucapan Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam. Tak peduli dengan dakwahnya Ilyas. Subhanallah. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Akhirnya mereka pun mendustakan Ilyas, dan mereka kelak akan mendapatkan siksa dari Allah. Ada yang mengatakan siksa dunia akhirat, dan mengatakan siksa akhirat. Illa ibadallah al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan hatinya dari dosa.
wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin inna kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik, pujian yang baik. Di faktor yang membatasi orang-orang datang kepada orang-orang setelahnya, maka kesejahteraan dilimpahkan kepada Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Akhirnya ada yang mengatakan mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pacaklik yang berkepanjangan, wallahu alam. Tapi Al-Quran yang menyebutkan fa innahum lamuhdharun, karena sebab itulah mereka akhirnya diseret ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian meninggal Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, maka wasiat kenabian kemudian diberikan kepada Nabiullah Al-Yasa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Al-Yasa itu? Al-Quran tidak banyak menceritakan. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, dari 25 Nabi dan Rasul yang Allah cantumkan dalam Al-Quran itu tidak semua diceritakan secara detail. Ada Nabi yang diceritakan detail, seperti Nabi Musa diceritakan dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai dakwahnya diceritakan lengkap. 130 ayat lebih bercerita tentang Nabi Musa. Ataupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan secara lengkap. Jadi ada nabi-nabi dalam Al-Quran itu memang diceritakan secara lengkap. Tapi ada nabi itu yang hanya diceritakan global saja, dicomat dari beberapa ayat kisah-kisahnya, kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, terkadang juga mengambil dari keterangan Israiliyat, tentu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada nabi ceritanya tidak jelas, disebutkan namanya tapi tidak ada ceritanya dalam Quran. Seperti contohnya Al-Yasa ini, tidak dijelaskan secara detail siapa Al-Yasa ini. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ulama sejarah mengatakan bahwa Al-Yasa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam 2 surat. Pertama suratul An'am, yang kedua suratul Sad. Dan ahli sejarah berselisih tentang namanya. Sebagian mereka mengatakan dia adalah Al-Yasa ibn Akhtub. Al-Yasa ibnu Akhtub. Ada juga yang mengatakan sebagaimana riwayat Ibnu Asakir bahwa nasab yang tercantumkan di tarikh Damaskus, Ibnu Asakir mengatakan Al-Yasa huwa Al-Asbat ibnu Adi. Dia adalah Asbat, namanya Asbat, bukan Al-Yasa. Asbat ibnu Adi, yang kalau dirunut, kalau apa namanya, Al-Yasa ibnu Akhtub, berarti kalau dirunut nasabnya sampai kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Al-Yasa dia adalah Al-Asbat ibn Adi, afwan terbalik. Jadi kalau seandainya Al-Yasa ibnu Akhtub itu dari keturunan yang lain, tapi kalau Al-Asbat ibn Adi, yang dimaksud Al-Yasa Al-Asbat ibn Adi, maka kalau dirunut sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan dia adalah anak paman Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Lah, ketika wasiat kenabian diserahkan oleh Ilyas kepada Al-Yasa, akhirnya Al-Yasa pun meneruskan syariat sebelumnya, mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena semakin jauhnya mereka dari kenabian, maka semakin jauhnya mereka dari tauhid dan mereka menyembah berhala kembali. Maka Al-Yasa berusaha untuk terus mengembalikan mereka agar jangan menyembah berhala dan kembali kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perjuangan Nabi Yasa ini, subhanallah, banyak orang-orang yang beriman, banyak sekali orang-orang yang beriman. Tetapi setelah wafatnya Al-Yasa, kembali masyarakat kemudian akhirnya kembali kepada kufur. Celakanya setelah Al-Yasa ini banyak para nabi yang dibunuh. Inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka mendustakan dakwah Rasul dan sebagian mereka membunuh para nabi dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Akhirnya Bani Israel terkenal sebagai orang-orang yang membunuh para nabi. Terkadang ada satu hari, satu daerah diutus 3 nabi, dibunuh sekaligus. Nauzubillah. Itulah degilnya Bani Israel dan penyimpangan Bani Israel terhadap nabi-nabinya. Tidak banyak kisah Al-Yasa memang, karena Al-Quran sendiri tidak menceritakan, sehingga sulit untuk menggali banyak kisah-kisah Israiliyat, tapi tidak penting karena terkadang tidak masuk di akal atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.